Oke guys, ini masih pembahasan tentang Loli. Jadi ada fakta-fakta baru yang terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan dari Loli kemarin, yang mana di situ mengindikasikan bahwa sebenarnya si Loli membela si Fadel. Yang pertama soal jumlah pertanyaan yang seharusnya 20 kemudian bertambah menjadi 45 pertanyaan. Yang artinya di sini si Loli diduga tidak konsisten untuk menjawab pertanyaan, kemudian masih membela si Fadel. Ekspresi kuasa hukum dari Nikita Mirzani yang sepertinya kecewa karena hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Perubahan ekspresi dari abang Nikita Mirzani, yaitu Bang Edwin, yang tidak seperti biasanya. Biasanya dia selalu welcome kepada wartawan ketika ditanya, tapi kemarin dia tidak memberikan jawaban satupun. Kemudian Nikita Mirzani yang awalnya bersedia untuk mendampingi anaknya pada saat menjalani pemeriksaan, tapi pada kenyataannya tidak. Sebelum kita membahas hal itu, kita lihat dulu cuplikan wawancara dari kuasa hukum Nikita Mirzani. Pada saat saya tadi di atas ada tambahan pertanyaan dari awalnya itu sebagaimana yang dikatakan oleh Mas sekitar 20, tapi setelah itu akhirnya ada 45 pertanyaan. Dari proses 45 pertanyaan itu kan pasti terkait dengan proses peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani. Ya, beberapa hal yang sudah disampaikan termasuk semuanya tentang isinya, ya mohon maaf kalau isinya saya tidak bisa menjelaskan. Yang jelas dia diperiksa sebagaimana yang ditentukan, dia didampingi oleh keluarganya. Yang saya harapkan dengan adanya proses hari ini, maka semakin cepat prosesnya supaya ada hal yang menjadi kepastian hukum dalam proses yang bergulir sejak dilaporkan pada bulan September tahun 2024 seingat saya. Kondisi Laura Bang saat dia periksa? Kondisi Laura. Baik. Alhamdulillah dia sehat. Ya biasa lah ya, dia ditanya dia jawab. Apapun pertanyaannya dia jawab. Komunikasi sebelumnya dengan Iki seperti apa Bang? Kalau itu saya tidak sempat bertanya ya, tapi tadi saya telepon Iki, kan kemarin dia bilang kalau sempat Bang saya akan datang, tapi setelah itu dia telepon, dia belum selesai shopping, dia berharap dari paman kakaknya si Edwin, dan setelah itu Edwin bilang supaya adiknya ya. Jadi ada 2 orang yang mendampingi sebagai perwakilan secara nasab, Edwin dan Asma. Tapi kalau seandainya besok Anda bertemu dengan penyidik diwakili oleh Humas, mungkin Humas bisa menjelaskan. Karena kan seandainya kita tahu ada batasan pada saat proses hukum terhadap anak di bawah umur, jadi nggak boleh kita sampaikan. Yang jelas prosesnya adalah sah karena dia didampingi oleh keluarganya dari Laura, yaitu adalah pamannya sendiri, dan juga ada dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Artinya proses hukum ini sudah sah terhadap proses anak yang bermasalah secara hukum. Kondisi dari Laura sendiri seperti apa? Apakah sudah stabil atau? Kalau saya bukan ahli di bidang membaca seseorang stabil dan tidak stabil, coba mungkin Anda tanyakan kapan proses. Kalau saya mencoba untuk menjawab itu, saya masuk kepada ahli psikiater. Kalau sendiri dari Laura, apakah ada penyesalan bisa kenal dengan ya? Kalau Anda ketemu Laura nanti, karena saya tidak mungkin bisa membaca hati seseorang. Tapi dari 45 itu jawabannya Laura menguatkan laporan Pak atau seperti apa? Itu kan pokok perkara. Jawabannya nanti pada saat sidang Anda akan tahu semua apa yang ada di dalam jawaban tersebut. Karena nanti pada saat proses
Saya berbicara proses ya, saya tidak bicara perkara ini. Dalam sebuah proses di pengadilan, ada yang namanya berkas perkara. Berkas perkara itu terdiri dari pemeriksaan para saksi semua dan juga dilampirkan barang bukti. Nah, di situ apa yang saksi sampaikan, jelaskan, terangkan, semuanya ada secara lengkap. Nah, biasanya berkas perkara itu akan diterima oleh terdakwa karena itu diminta dan itu sesuai dengan aturan KUHP. Jadi tidak ada yang bisa ditutupi dan tidak mungkin ditutupi karena berkas itu akan berbicara. Saksi A misalnya akan menjelaskan seperti apa, saksi B akan menjelaskan seperti apa, itu semuanya. Karena besok Ega mau diperiksa juga nanti bisa yang di luar Kenapa? Ada yang meminta keterangan apa penyidik? yang mengajukan itu dari abang udah tahu Saya nggak tahu caranya bagaimana. besok Biasanya yang memang sidang perdata ada namanya berita acara pemeriksaan. Di dalam berita acara pemeriksaan itu ada yang namanya tanda tangan kecil, namanya paraf. Pada saat tanda tangan paraf, habis itu semua diparaf semua baru tanda tangan. Pertanyaan saya, apakah bisa menandatangani melalui handphone? Satu. Yang kedua, tanda tangannya harus basah. Yang terpenting, semua saksi yang diperiksa di dalam proses tindak pidana itu harus berhadapan langsung dengan penyidik. Artinya penyidik tidak berhadapan dengan HP. Kalau berhadapan dengan HP, itu melanggar. Yang terpenting bahwa manakala seseorang ingin menghadirkan saksi yang meringankan, tolong bawa saksi itu, ini Polres Metro Jakarta Selatan, seingat saya ini Jalan Wijaya. Jadi bawa saksi itu ke sini, diperiksa di lantai 3, nggak perlu satu, yang banyak. Tidak mungkin dilarang, pasti diakomodir karena sesuai dengan KUHP. Itu saya jawab secara lengkap pertanyaan. Juga meminta pendapat ahli dalam proses kasus ini supaya LPSK bisa mengambil sikap untuk secara maksimal memberikan perlindungan. Selain Laura yang saya daftarkan dan saya mintakan dilakukan perlindungan melalui LPSK, saya juga meminta kepada ada 3 orang yang juga sudah diperiksa, sudah menandatangani berita acara di LPSK dan saat ini dalam proses penelaahan. Ada 3 saksi. Ada 3 saksi yang sudah menandatangani permohonan dan berita acara di LPSK. Dia datang, saya dampingi. Terus kemungkinan dalam waktu dekat juga kalau memang saksinya ada di Jakarta, akan saya bawa juga untuk supaya dia ada di bawah pengawasan dan perlindungan LPSK. Kenapa? Karena semua saksi yang kita khawatirkan terjadi sesuatu, saya mohon supaya LPSK dapat memberikan perlindungan. Itu adalah hasil cuplikan wawancara dari wartawan bersama kuasa hukum dari Nikita Mirzani. Nah, di situ yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa ada 45 pertanyaan yang sebelumnya hanya 20, kemudian berkembang menjadi 45 pertanyaan. Saat memberikan kesaksian, LM didampingi oleh adik kandung dari Nikita Mirzani, kalau tidak salah namanya Om Lintang, sedangkan kakaknya Bang Edwin, kakaknya Nikita Mirzani itu ada di Polres tapi tidak ikut mendampingi dan menunggu di luar. Mungkin sepertinya Bang Edwin ini sedang menjaga gitu ya, takutnya si FA tiba-tiba datang ke Polres untuk bertemu dengan Loli. Jadi untuk menjaga hal itu, maka Bang Edwin kemarin itu menunggu di luar. Kemudian tadi ada pertanyaan juga yang tegas dari kuasa hukum Nikita Mirzani, semakin cepat prosesnya maka akan ada kepastian hukum nantinya. Kita kembali ke pokok pembahasan yang katanya menurut netizen ya,
kemungkinan besar si Loli ini masih membela si Fadel. Yang pertama ini soal pertanyaan yang tadinya cuma 20, kemudian kok bisa gitu ya berkembang menjadi 45. Itu artinya bahwa si Loli ini tidak konsisten untuk menjawab pertanyaan. Tidak konsisten maksudnya berbelit-belit, muter-muter, makanya ada tambahan pertanyaan lagi untuk menguatkan kesaksian dari LM. Tapi ada juga beberapa netizen yang memberikan tanggapan yang berbeda. Katanya nggak selamanya karena jawabannya dia tidak konsisten, hanya ada tambahan pertanyaan. Bisa juga karena pertanyaannya berkembang ke arah yang terang benderang. Maksudnya di sini jawaban yang diberikan oleh Loli semakin menguatkan dugaan bahwa si FA memang bersalah. Kemudian ekspresi kuasa hukum yang tidak seperti biasanya, makanya ada banyak sekali komentar, kok lemas bang, pengacara mukanya kayak nggak semangat, menahan kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian ekspresi dari abang Nikita Mirzani yaitu Bang Edwin, biasanya dia itu akan selalu memberikan jawaban, akan ramah kepada wartawan. Kemarin sempat dikejar-kejar oleh wartawan, tapi dia tidak memberikan satu kata pun. Makanya di situ wartawan sempat kecewa gitu. Aduh, biasanya Bang Edwin kalau kita tanya pasti dia akan menjawab pertanyaan kita. Tapi kemarin kok tidak seperti itu atau tidak biasanya. Bahkan saat proses pemeriksaan berlangsung, Bang Edwin malah menunggu di luar. Dan Bang Lintang dan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan yang ikut mendampingi Loli pada saat memberikan kesaksian. Kemudian Nikita Mirzani. Kalau di live-live sebelumnya, Nikita Mirzani ini semangat banget ya untuk bilang nanti saya akan mendampingi Loli pada saat pemeriksaan. Kemudian ada live juga kalau tidak salah pada saat Nikita sedang berada di Kendari. Dan di situ ada komentar, nanti Nikita dampingi anaknya nggak? Nah di sini ada jawaban yang cukup aneh juga dari Nikita Mirzani. Nggak tahu ya. Seperti ada keraguan, seperti ada kebimbangan di situ. Nah di sini makanya netizen menduga bahwa sebenarnya hubungan antara Nikita dan Laura ini masih renggang, mereka masih sedikit bermasalah, atau mungkin saja si Laura ini masih belum melupakan soal masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, soal perselisihan, soal perkataan dari ibunya yang membuat Loli ini menjadi sakit hati. Ada salah satu postingan dari pemilik akun TikTok yang bernama Tiara, Fadel tidak bersalah. Ini kasus besar. Jika L sudah mengakui, pasti naluri seorang ibu ingin mendampingi. Tapi pada kenyataannya kemarin Nikita tidak bisa mendampingi karena memang ada proses syuting. Tapi di sini memberikan tanggapan yang berbeda. Harusnya ini kan acara penting gitu ya. Kalau memang si Laura ini sudah mengakui kesalahannya, seharusnya Nikita bisa mengorbankan proses syuting dan fokus untuk mendampingi anaknya, untuk memberikan dukungan kepada anaknya, untuk menguatkan anaknya pada saat memberikan kesaksian. Tapi yang terjadi malahan adik dari Nikita yang bernama Mas Lintang yang mendampingi Loli pada saat proses pemeriksaan sedang berlangsung. Tapi dari pihak V memang tidak berbuat, dan L juga desas-desusnya selama ini mengingkari apa yang telah dituduhkan. Dan sepertinya hubungan antara L dan NM belum sepenuhnya membaik dan komunikasinya masih diwakilkan perantara. Nah ini hanya sekedar dugaan ya dari pemilik akun Tiara yang katanya sebenarnya hubungan antara Laura dan Nikita Mirzani ini masih belum baik gitu ya. Maka komunikasi mereka itu dihubungkan oleh perantara. Jadi ada jembatan penghubung komunikasi antara Nikita Mirzani dan juga Laura. Tidak mungkin hal sepenting ini izin tidak bisa mendampingi hanya karena syuting. Terutama ini adalah BAP. Apalagi selama ini banyak selisih paham antara L dan ibunya yang nanti malah mereka berdebat. Kurang lebih 16 saksi dari pihak Nikita Mirzani sepertinya tidak membuktikan apa-apa. Sekarang keterangan dari L yang diminta. Percaya bahwa memang kalian tidak pernah abortus, apalagi sampai 2 kali. Dan dokter tempat abortus tidak pernah ada dan juga dibahas. Kemudian beberapa waktu yang lalu pada saat Rasman, pengacara dari Fadel, diwawancara secara eksklusif oleh pihak cumi-cumi.com. Nah di situ Rasman mengatakan bahwa si Fadel enjoy dan juga bahagia. Percaya bahwa Fadel tidak bersalah. Semoga Allah melindungi Fadel. Nah di situ ada perkataan dari Rasman, justru sekarang Nikita Mirzani yang bingung. Dia ngomong dari kemarin, lu ditahan, tersangka ini itu. Saya juga dibilang begitu, tapi faktanya sampai dengan saat ini belum terjadi.
Seharusnya hari ini merupakan jadwal kesaksian dari Mami Eda dan putrinya, yaitu kesaksian yang meringankan si Fadel. Ketika wartawan bertanya kepada pengacara Nikita, apakah memungkinkan Mami Eda ini memberikan kesaksian yang meringankan Fadel? Nah, di situ pengacara dari Nikita Mirzani balik bertanya, ini kasus pidana atau perdata? Kalau perdata bisa, tapi kalau pidana tidak bisa memberikan kesaksian secara online, apalagi lewat Zoom. Yang pertama, pada saat berita acara pemeriksaan ada tanda tangan kecil, tadi sudah diungkap ya, yang namanya paraf. Apakah bisa lewat handphone? Kan tidak bisa. Jadi parafnya itu harus dilakukan secara manual karena ada beberapa berkas-berkas yang harus ditandatangani. Kemudian semua saksi itu harus berhadapan langsung atau face to face dengan penyidik. Kalau lewat handphone itu melanggar KUHP. Sepertinya Mama Eda dan putrinya terancam tidak akan bisa untuk memberikan kesaksian. Dalam artian kesaksian mereka tidak menguatkan karena yang diharapkan adalah mereka datang ke Indonesia, kemudian ke Polres Jakarta Selatan, kemudian menuju ke ruang penyidik, duduk di situ, kemudian menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penyidik secara face to face. Dan setelah itu ada berkas-berkas yang harus ditandatangani yang bernama paraf, dan tanda tangan itu harus basah. Jadi tidak bisa lewat handphone.